Alhamdulillahi Rabbil Atiyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi dhawi nufusi zatiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi adda al-amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih hatta atana al-yaqin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Uhyikum bitahiyatil Islam, tahiyyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat usia. Sehingga kita masih terus berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman kejahilian sampai ke zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Ikhwah fillah rahimakumullah. Ya, seperti yang telah kita ketahui bersama, pada siang hari ini kami dari Imuskar mengadakan tarik akbar ya. Yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini pembicara kita datangkan impor dari Indonesia ya. Ya, sebelum kita mulai materinya, maka akan saya perkenalkan terlebih dahulu siapa pembicara kita kali ini. Ya, pembicara kita kali ini yaitu Ustaz Agus Setiawan, LC, MA, gitu ya Ustaz. Ya, beliau latar belakang pendidikan S1 Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, jurusan hadis dan ilmu hadis dengan predikat baik sekali, ya, nilai predikatnya. Kemudian mengambil master di Universitas Islam Omdurman Sudan, jadi jurusan sunnah dan ilmu hadis, dan yang konsentrasinya dalam bidang analisa hadis. Kemudian beliau melanjutkan mengambil program doktor di Universitas Kebangsaan Malaysia atau UKM, jurusan Al-Quran dan As-Sunnah dengan konsentrasi fikih hadis. Itu sekilas latar belakang pendidikan beliau. Kemudian ya mungkin itu pendidikan latar belakang pendidikan beliau. Dan karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 2 siang waktu Korea, untuk menghemat waktu maka saya persilahkan kepada Ustaz Agus Setiawan untuk memberikan materinya pada kesempatan kali ini. Betul, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin dan hadirat ikhwatal iman rahimakumullah. Siang hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di tempat yang mulia dalam keadaan keimananlah yang meringankan langkah kita untuk hadir di sini. Tidak ada ikatan hisab di antara kita. Tiada maksud dunia di antara kita. Dengan satu harapan, mudah-mudahan Allah pun berkenan untuk mengumpulkan kita di surganya. Amin. Saya melihat dari beberapa unsur yang datang di sini, yang mengadakan tentunya dari Imuskar, tapi saya melihat dari IKMI
Angkat tangan. Dari Ibnu Guru. Dari ibu-ibunya ada atau student semua? Dari Ibnu Guru. Oke. Ya. Yang dari Masjid Siratal Mustaqim Ansan. Yang lainnya? Nah, angkat tangan. Ya. Yang lainnya dari mana nih? Oh, adik kelas Punjung. Baik. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa menapakilasi jalan dakwahnya hingga akhir zaman. Hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Kalau kita melihat dari ayat Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala memuji bukan kepada orang yang suci, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian. Bahkan Allah menggunakan istilah aflah adalah untuk orang yang senantiasa mensucikan diri. Berbeda antara orang yang merasa dirinya sudah suci dengan orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Allah menyatakan dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya, dan sungguh celakalah orang-orang yang mengotori dirinya. Hadirin ikhwata fillah rahimakumullah. Sebelum terlupa, hadir juga di tengah-tengah kita guru kita semuanya, ya, Al-Ustadz Nahar Ilyas. Saya mendengar beliau sudah cukup lama, ya. Beliau guru kami, ya, dari Indonesia. Baik, kita kembali hadirin ikhwatal iman. Ketika seseorang merasa dirinya suci, meminjam istilah salah seorang dai, beliau mengatakan bahwa ketika seseorang merasa dirinya suci, berarti dia sudah membuat titik dalam perubahan dirinya. Tidak ingin lagi dirinya untuk berubah kepada yang lebih baik, karena dirinya merasa telah suci. Akan tetapi hal inilah yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menginginkan kepada kita untuk menuju kepada derajat yang lebih baik. Bahkan hadirin ikhwatal iman, bukan suatu hal yang mustahil ketika kita berada di tengah-tengah kenikmatan keimanan, suatu saat terasa letih dan lemah keimanan ini. Makanya Nabi SAW mengatakan, likulli surratin fatrah. Setiap puncak ada turunnya. Dan itulah yang dikenal dengan futur. Faman kanat fatratuhu ilallahi wa rasulih faqad ihtada. Barang siapa yang ketika turunnya masih berada dalam jalan Allah dan Rasulnya, alhamdulillah, maka mereka inilah orang yang diberikan hidayah. Karena itu hadirin ikhwatal iman, ketika seseorang merasa dirinya sudah suci, Allah Subhanahu wa taala sangat mengecam orang-orang seperti ini. Yang diinginkan dari kita adalah bagaimana kita senantiasa mensucikan diri kita. Contoh hadirin ikhwatal iman, orang yang melaksanakan sholat 5 waktu, merasa dirinya adalah suci dibandingkan mereka yang tidak pernah sholat. Akan tetapi sepatutnya dia mencontoh dan juga mengaca kepada saudaranya yang lain, bahwa masih ada di antara saudaranya yang bukan saja sholat 5 waktu, tapi sholat 5 waktunya di masjid. Orang yang sholat 5 waktunya di masjid, jangan sampai ada perasaan dalam dirinya bahwa dia adalah orang yang suci. Karena masih ada orang yang sholat 5 waktu di masjid dan ternyata hadir sebelum datangnya waktu sholat. Hadirin ikhwatal iman, ada orang yang melaksanakan sholat 5 waktunya di masjid, dan ternyata mereka datang sebelum waktu sholat dan mereka gunakan untuk membaca Al-Quran. Jadi terus hadirin ikhwatal iman, bahwa dalam kesempatan-kesempatan momentum kehidupan kita, kita harus terus belajar untuk membersihkan jiwa kita. Saya selalu mengatakan, sifat sombong hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak layak seorang hamba untuk merasa dirinya sombong. Baik sombong karena ketampanannya, sombong karena kekayaannya, sombong karena ilmunya, dan lain sebagainya. Hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Talbis Iblisnya, dalam kitab beliau yang sangat terkenal, yaitu tentang jebakan-jebakan syaitan, beliau mengatakan bahwa di antara jebakan syaitan bagi orang-orang yang rajin beribadah adalah ghurur, merasa dirinya lebih baik daripada yang lain. Ghurur itu dia tertipu. Kalau orang Jakarta bilang GR.
Gurur. Mirip-mirip ya. Bahasa Arabnya lalai, ghaflah. Makanya orang-orang yang main gaple tuh ghaflah. Ya, nggak boleh. Ya. Hadirin ikhwatal iman. Ya. Kalau kita melihat para salafus saleh, bagaimana generasi-generasi awal mereka senantiasa untuk mentazkiyah diri mereka. Mereka berusaha untuk kemudian mensucikan diri mereka. Yang pertama sekali adalah mereka menutup pintu untuk merasa dirinya sombong. Umar bin Khattab, kita tahu sendiri bagaimana kesolehan dari Umar bin Khattab. Suatu saat ketika Umar bin Khattab lewat di tengah kerumunan para sahabat bergumam, berkata dengan perkataan yang lirih, suara yang tidak begitu keras. Mereka mengatakan, "Lau annan nas yadkhuluna an-nar illa wahid lakana Umar." Kalau manusia semuanya masuk neraka kecuali satu, sepertinya Umar ini. Yeah. Karena bagaimana kesolehan Umar bin Khattab tentunya kita mengenal. Tapi Umar bin Khattab ketika mendengar hal seperti ini, hadirin ikhwatal iman, bukannya kemudian beliau merasa berbangga. Maka kemudian beliau mengatakan ke dalam hatinya, "Lau annan nas yadkhuluna jannah illa wahid la anta Umar." Kalau manusia masuk surga semuanya kecuali satu, maka engkau Umar orangnya. Ditutup pintu-pintu untuk kemudian sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dalam proses untuk selalu mensucikan jiwa, hadirin ikhwatal iman, bagaimana generasi sahabat dan generasi salafus saleh, mereka tidak ingin bahwa kebaikan mereka ini justru menjadikan diri mereka lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah syair mengatakan bahwa barang siapa yang merasa dirinya tawadhu, fahuwa mutakabbirun haqqan. Justru dialah orang yang sombong. Ya. Man ra'a anna nafsahu mutawadi', fahuwa mutakabbirun haqqan. Barang siapa yang menganggap dirinya adalah tawadhu, maka dia adalah orang yang takabur sesungguhnya. Tawadhu itu adalah orang lain yang memberikan, bukan kita yang mengaku-ngaku. Ya. Hadirin ikhwatal iman, saya pernah berkunjung ke salah satu sekolah Islam di Mesir, tepatnya di daerah barat di provinsi Tanta. Ya. Yang menarik adalah ketika kita masuk ke ruang-ruang kelasnya, ketika para guru bertanya pertanyaan yang berkaitan dengan pelajaran, kalau di Indonesia biasanya ngangkat tangan ya, ataupun menyebutkan nama, ataupun mengatakan saya. Tapi yang menariknya hadirin ikhwatal iman, anak-anak yang mereka tahu apa yang ditanyakan oleh gurunya, sambil mengangkat tangan mereka mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tanya, kenapa begini? Gurunya mengatakan, kita ingin mendidik, seandainya pun mereka tahu jawabannya, Allah lah yang mengajarkan kepada mereka. Tutup pintu-pintu untuk sombong. Saya tadi pagi di Muska juga saya mengatakan, Indonesia bukan kekurangan orang pinter, yang kurang adalah orang benar. Pinter banyak, yang benar sedikit. Makanya saya dalam kajian-kajian hadis saya menginginkan bahwa kajian hadis yang saya ajarkan bukan untuk mengkonsumsi dari akal kita, tapi untuk kita terapkan. Para Islamologi banyak orang yang mempelajari Islam sebagai suatu wawasan, tapi yang kita inginkan adalah bagaimana buktinya dalam keseharian. Bab pertama dalam Riyadhus Shalihin bab tentang ikhlas, tapi sudahkah kita miliki keikhlasan itu? Bab yang kedua tentang sabar, sudahkah kita menerapkan tentang kesabaran itu? Ya. Kalau tidak, hadirin ikhwatal iman, kita hanya menjadikan akal kita semakin bengkak. Hanya kelezatan-kelezatan fikriyah, tanpa kemudian ada bukti nyata dalam kehidupan kita. Ya. Jadi hadirin ikhwatal iman, ya, kembali bahwa ya, anak-anak kecil itu dididik untuk tidak sombong, walaupun mereka tahu jawabannya. Ya. Dan ternyata bisa, hadirin ikhwatal iman, kita menanamkan bagaimana akidah kepada anak-anak. Di sini karena tidak terlalu banyak yang berkeluarga dan bawa anak, ya. Kalaupun ada nanti kita bisa sharing. Bahwa ternyata penanaman akidah kepada anak dari kecil pun ternyata bisa. Ya.
Biasanya anak-anak itu hadirin ikhwatal iman, ya. Itu kalau habis mandi pakai pakaian yang bagus biasanya suka dipuji ya. Ih, cantiknya, ya. Kalau kata orang Malaysia, ih, comelnya, ya. Saya lihat ada orang Malaysia. Ya. Nah, hadirin ikhwatal iman, sering anak-anak itu diajarkan, jawab, siapa dulu uminya? Siapa dulu bapaknya? Tapi hadirin ikhwatal iman, anak-anak yang mampu dididik, ditanamkan akidah, ketika dipuji, ih cantiknya. Apa jawabannya? Siapa dulu penciptanya? Subhanallah. Ya. Cukuplah kita menjadi lost generation yang kurang ditanamkan akidah dan pengamalan sunnah. Jangan sampai kepada anak-anak kita. Tetap mereka bertingkah laku seperti anak-anak. Ya, dengan gayanya. Tapi jawaban itulah yang menyentuh kita. Siapa dulu penciptanya? Ya. Jadi hadirin ikhwatal iman. Inilah yang ingin saya sampaikan bahwa generasi salafus soleh. Orang-orang soleh sebelum kita. Ya, mereka terus senantiasa membersihkan jiwa mereka. Ya. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal. Hadirin ikhwatal iman. Begitu sibuknya beliau mengajarkan hadis, beliau membukukan hadis, ya, dan lain sebagainya. Maka ketika sang anak bertanya kepada ayahandanya, wahai ayahandaku, kapan engkau istirahat? Beliau mengatakan, inni la ajidur rohah hatta ajida ihda qadamayya fil jannah. Saya tidak akan pernah merasakan rehat, saya tidak akan pernah beristirahat untuk selalu memperbaiki diri sampai memastikan salah satu dari kakiku sudah menapak ke dalam surga. Jadi hadirin ikhwatal iman, ya, disinilah ya, kita melihat betapa pentingnya bagi kita untuk senantiasa memperbaiki diri. Kalau kita merasa diri kita sudah baik, justru disitulah hadirin ikhwatal iman, ya, kita perlu untuk semakin memperbaiki diri. Sama halnya ketika seseorang merasa sudah ikhlas, maka ikhlasnya itu perlu keikhlasan berikutnya. Yang ingin saya sampaikan, saya diberikan amanah ya dari sharing ya. Saya ini dari sejak datang ke selatan, ya, ke selatan, kemudian baru semalam ke Ansan, kemudian ke daerah sini. Ya. Jadi cukup banyak memotret bagaimana kondisi masyarakat Indonesia di sini. Ya. Salah satu oleh-oleh dari selatan itu diantaranya mengatakan, ya ngapain kerja di sini? Ya cari sesuap nasi dan sekeranjang intan, Ustaz. Sesuap nasinya udah dapat, sekeranjang intannya belum. Luar biasa. Di sini kerjanya apa? Nyapuin won katanya. Luar biasa para pekerja kita. Bahkan saya mengatakan bukan hanya luar biasa, tapi luar biasa. Pakai R. Nah hadirin ikhwatal iman, ya, dalam perjalanannya, ya, ternyata ketika seseorang ingin memperbaiki diri, yang ingin saya sampaikan di sini adalah kita perlu keistiqomahan. Ya. Jadi ketika kita ingin memperbaiki diri, kita perlu agar istiqomah. Ya. Istiqomah itu apa? Ya. Warna mikrofon ini apa? Putih, hitam apa putih? Nah, begitulah yang namanya istiqomah. Saya katakan putih sekalipun kita nggak mau. Dari kecil kita diajarkan ini adalah hitam. Begitulah istiqomah. Cuma nanti kita akan lihat aspek-aspek istiqomah. Istiqomah dalam akidah, istiqomah dalam ibadah dan lain sebagainya. Artinya istiqomah itu tidak goyang. Mantep, nancep. Yang dari Malaysia boleh paham? Kalau tak paham, saya boleh cakap Malaysia. Malaysia boleh, Indonesia bisa. Hadirin ikhwatal iman. Jadi, introduce mukaddimah yang saya sampaikan tadi tentang pentingnya seseorang membersihkan diri. Maka dalam proses membersihkan diri perlu keistiqomahan. Apalagi keberadaan kita di daerah minoritas seperti ini. Hampir mirip, ya. Ketika sewaktu saya berdakwah di Australia, jadi saya di Indonesia baru dari Idul Fitri kemarin, setelah 2 tahunan di Australia, hampir mirip. Bagaimana menjaga keistiqomahan di negara-negara minoritas.
Beberapa permasalahan yang diinventaris di sini juga hampir sama. Ya. Baik, hadirin ikhwatal iman, kita akan masuk kepada sisi-sisi keistiqomahan yang perlu kita miliki. Yang pertama dari segi akidah. Ya. Ketika kita berada di negara ini, ketika kita berada di negara di mana Islam menjadi minoritas, hadirin ikhwatal iman, ya, maka kita perlu menjaga keistiqomahan kita dalam hal akidah. Hal yang prinsip, yaitu berkeyakinan, yang itu berkaitan dengan keyakinan kita. Apa di antara hal yang prinsip itu? Hadirin ikhwatal iman, yang pertama, ya, kita harus yakin, hadirin ikhwatal iman, bahwa yang memberikan rizki, yang memberikan segala sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemahaman dari kata-kata la ilaha illallah. Di antara makna la ilaha adalah la raziqa illallah. Tiada Tuhan, maka makna di situ adalah tiada yang memberikan rezeki melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ikhwatal iman, sebagian besar di antara kita bekerja. Sebagian lagi belajar dengan adanya beasiswa ataupun tajaan, sama ada dari pemerintah sini ataupun dari pemerintah di daerahnya. Akan tetapi ikhwah dan akhwat fillah rahimakumullah, terkadang berkaitan dengan rezeki seperti ini memerlukan keyakinan bahwa Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Saya cerita semalam di Ansan, ya. Ketika saya akan menaik salah satu bus di Mesir, ya, itu tertera di luar tulisan bus itu kata-kata yang subhanallah bisa menjadi guru bagi kita. Tapi kalau di tanah air terkadang tulisan-tulisannya itu gimana gitu. Kalau bis-bis besar tulisannya kadang tidak mendidik. Di situ tulisan begitu menggugah kepada kita. Tulisannya adalah man kana rizquhu 'ala Allah fala yahzan. Barang siapa yang rezekinya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak akan pernah bersedih. Subhanallah. Saya mengatakan jangan sampai kita kalah dengan pedagang buah di Jalan Kalimalang. Kalau ada yang pernah ke Jakarta, di daerah Jakarta Timur itu ada Jalan Kalimalang, di depan Universitas Borobudur. Sepanjang jalan ini adalah tukang buah. Suatu hari saya beli buah di situ. Saya tanya, Pak, kalau semuanya jualan buah, apa ada yang beli? Ya kan? Suatu pertanyaan yang wajar karena semuanya jualan buah. Ternyata sang bapak tanpa ragu beliau menjawab, Dek, rezeki itu datangnya dari Allah. Subhanallah. Saya yang 9 tahun di Mesir, begitu banyak Al-Quran dengan hadis yang dibaca, tapi sang bapak tadi tanpa ragu mengatakan rezeki itu datangnya dari Allah. Belum lama dia mengatakan hal seperti itu, sebuah mobil berhenti, Kijang Kapsul, ya. Kalau di Malaysia Answer, ya. Ya. Berhenti, kemudian turun seorang wanita, dia masuk, dia tawar berapa harga buah, dia beli separuh dari apa yang dia dagangkan. Subhanallah. Sambil dia masukkan ke dalam plastik, dia tepuk lagi. Tuh kan, rezeki mah datangnya dari Allah. Saya berpikir, siapa yang memberhentikan mobil itu di tengah tukang buah yang lainnya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ketika kita di sini, kita menjadi semakin yakin bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang belajar mungkin ada kurang lebihnya masalah beasiswa, yakin rezeki dari tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi bagaimana istiqomah berkaitan dengan akidah kita. Ya. Bagaimana kita istiqomah dengan keyakinan kita. Hal yang kedua, hadirin ikhwatal iman, mohon maaf. Berkaitan dengan akidah, saya sempat mendapatkan ketika kemarin ngobrol, ya, dari Daegu menuju ke Busan, ya, maaf ke Gimhae, ya. Salah seorang pekerja yang kemudian mengatakan, ya ternyata ketika sampai sini, Ustaz, kayaknya semua agama itu sama. Sama seperti kalau kita naik Gunung Semeru. Nanti sama-sama nyampe puncaknya. Saya mengatakan, Mas, sampai ini harus hati-hati, Mas. Ya.
Kalau memang semua agama itu sama, mengapa harus diutus Nabi Muhammad SAW? Ya. Jadi hadirin ikhwatal iman, berbeda antara interaksi dengan keyakinan. Jangan sampai kemudian ternodai keyakinan kita karena termaktub dalam Al-Quran, agama yang diridhoi hanya agama kita. Paham ya? Walaupun hadirin ikhwatal iman, jangan sampai kita terpukau dengan berbagai macam kebaikan yang ada di sini. Karena bagi Islam, hadirin ikhwatal iman, segala sesuatu itu harus berasaskan akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan kemajuan yang ada di sini, hadirin ikhwatal iman, karena mereka meninggalkan agama mereka dan agama mereka salah, makanya mereka berhasil menuju kemajuan. Dan mundurnya negara-negara Islam karena mereka meninggalkan kebenaran yang ada pada agama mereka. Jadi keistiqomahan berkaitan dengan akidah, saya ingin sampaikan di sini bahwa jangan sampai luntur rasa keyakinan, kebanggaan bahwa agama kita adalah agama yang terbenar dan ini sesuai dengan yang termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang selanjutnya hadirin ikhwatal iman, keistiqomahan bukan hanya dari segi akidah, tapi istiqomah dalam hal ibadah. Ya. Berkaitan dengan ibadah hadirin ikhwatal iman, terkadang di antara budaya kita adalah budaya malu untuk menyampaikan bahwa kita ini muslim. Padahal ketika kita menyampaikan, waalaikumsalam jazakallahu khairan. Padahal hadirin ikhwatal iman, ketika kita dengan berani menyampaikan bahwa kita muslim, ya, yang tidak makan bak 2, ya, B2, bakbi gitu ya. Ataupun kita tidak minum wine, atau kalau di sini Arabnya apa? Soju. Wah, gitu. Ya. Hah? Jadi hadirin ikhwatal iman, ketika kita mengungkapkan bahwa kita muslim dan kita tidak makan hal itu, kita tidak minum perkara itu, ternyata mereka boleh paham. Mereka memahami keberadaan kita sebagai muslim. Ya. Di sini ternyata perlu keberanian tersendiri. Ya. Bahkan pengalaman bagaimana seorang wanita muslimah di Jerman, ya, mampu mengislamkan wanita Jerman karena menunjukkan bahwa dirinya sebagai muslimah. Beliau belajar dan ketika berada satu asrama dengan mereka-mereka yang non-muslim, ketika ditawari untuk minum arak, maka saudari kita mengatakan, maaf, saya muslimah. Oh, kalau muslimah kemudian tidak minum arak. Ya. Terus lama-lama diskusi, belajar, akhirnya Allah memberikan hidayah kepadanya. Ya. Karena itu hadirin ikhwatal iman, ya. Di sini kita juga harus berani untuk menunjukkan bahwa kita adalah seorang muslim dan muslimah. Jadi kita perlu untuk istiqomah dalam ibadah. Terkadang kita tidak tahu hadirin ikhwatal iman bahwa dengan ibadah yang kita lakukan menjadi simpati bagi orang lain. Ya. Hadirin ikhwatal iman, ya. Saya pernah ke Perth, ya, di daerah West Australia. Di sana ada satu kampus ataupun satu university yang sangat terkenal, yaitu Curtin University. Ya. Sekarang mereka sudah memiliki masjid, sebelumnya baru musola. Ya. Saya begitu takjub ketika tahu, ya, asal mula daripada musola ini adalah ketika salah satu profesor, ya, itu mendapati ada seorang muslimah yang lagi sholat di tandas atau di kamar mandi. Jadi beliau tidak malu untuk menunjukkan dirinya sebagai muslimah, tapi tidak ada tempat waktu itu. Nah, profesor tersebut ketika masuk kaget. Ya. Maka kemudian beliau sampaikan dalam pertemuan senat, bahwa beliau mengatakan Australia mengakui multicultural. Mengapa untuk culture Islam tidak kita bangunkan masjid di sini? Subhanallah. Ternyata dengan kita istiqomah dengan ibadah ini, hadirin ikhwatal iman, ya, membukakan jalan bagi orang lain. Ya. Karena itu hadirin ikhwatal iman, jangan sampai kemudian kita malu, kita sungkan untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah muslim atau muslimah. Ya. Salat kita, ya, baik yang berkenaan dengan salat 5 waktu maupun yang berkaitan dengan
sholat Jumat ataupun yang lainnya. Sedikit hadirin ikhwatal iman, saya diminta untuk menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan fikih sholat. Yang pertama sekali saya ingin menjelaskan sebagaimana yang saya jelaskan semalam di Ansan ketika ngobrol, ya, ketika berbincang. Islam memberikan beberapa kemudahan kepada kita berkaitan dengan keadaan yang sukar bagi kita untuk melaksanakan sholat seperti biasa. Dalam Islam ada yang dikenal dengan jama' dan qasar. Jama' artinya menggabungkan, ya. Dan qasar artinya adalah diringkas. Hadirin ikhwatal iman, untuk qasar dia mesti dalam keadaan safar. Tapi kalau untuk jama' tidak mesti safar pun, maka dalam beberapa keadaan dibolehkan di jama'. Paham ya? Saya ulangi lagi. Kalau untuk qasar artinya diringkas, itu mesti dalam keadaan safar. Tapi kalau jama' tidak mesti dalam keadaan safar. Beberapa sebab yang dibolehkan seorang muslim untuk safar adalah yang pertama, karena sakit. Ya. Seseorang dioperasi sebelum zuhur, siuman ba'da asar. Boleh dia untuk menjamak. Ya. Atau mohon maaf, ada ukhti kita yang tengah hamil, kalau nanti kemudian melahirkan, maka hadirin ikhwatal iman, di sini gimana sholatnya? Ya tidak wajib, karena dalam keadaan nifas, ya. Ini kalau belajar fikih salah semua nih. ya, kadang soal tipuan tuh begitu. Akan tetapi hadirin ikhwatal iman, yang ingin saya sampaikan adalah kalau sudah melahirkan berarti kena nifas. Namun terkadang masa penantian untuk lahir, misalnya sudah ada bercak atau pembukaan sekian dan lain-lain, ternyata masih belum keluar juga itu bayi. Paham ya? Nah di sini masih wajib bagi dia untuk sholat. Kecuali kalau sudah mulai keluar bercak, maka hadirin ikhwatal iman di sini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sudah tidak wajib lagi sholat karena sudah keluar darah. Tapi ulama yang mengatakan lebih tepat adalah masih wajib. Karena yang disebut dengan darah nifas adalah darah yang mengiringi kelahiran. Ini belum lahir, berarti itu darah bukan darah nifas. Paham ya? Ya. Nah, sholatnya boleh dijamak sebelum masuk ruang bersalin, maka kemudian boleh dijamak. Ya. Baik, kembali bahwa kalau untuk jamak maka dia dibolehkan tanpa keadaan safar. Di antaranya adalah sakit. Perkara kedua adalah yang dibolehkan seseorang di jamak adalah kesukaran yang dihadapi. Contoh, ya. Seseorang tidak mendapatkan izin untuk sholat oleh majikannya. Ya. Beberapa kilang di Malaysia yang ownernya adalah Chinese dan tidak Muslim, mereka sangat-sangat strictly berkaitan dengan waktu, sehingga tidak diizinkan untuk para pekerjanya melakukan sholat asar. Kalau sholat zuhur kan mungkin, karena itu jam istirahat. Ya. Tapi sholat asar tidak diberikan lagi karena, dan ini juga terkadang bukan kesalahan dari para owner, terkadang kesalahan dari kitanya juga. Jadi sempat ternyata dibolehkan, ternyata sambil nunggu wudu duduk-duduk gitu ya, nyantai gitu. Bagi mereka kan hitung-hitungannya materi. Ya. Kalau zuhur sudah istirahat, kemudian asar istirahat lagi, bagi mereka rugi. Ya, maka asar tidak diizinkan. Nah hadirin ikhwatal iman, walaupun bukan dalam keadaan safar, tapi dalam keadaan seperti itu dibolehkan. Ya. Misalnya kita di pabrik tidak mendapatkan izin. Ya. Atau yang termasuk kesusahan hadirin ikhwatal iman, yaitu perjalanan kita yang ternyata macet. Tahu macet ya? Jam traffic. Ya. Nah hadirin ikhwatal iman, ketika kita sedang di kendaraan dan ternyata terjadi jam ataupun macet, ya, maka ketika kita sampai baru kemudian kita jamak. Ya. Jadi itu adalah kesukaran. Dan ini sering terjadi kalau di Jakarta. Keluar sebelum maghrib. Ya. Ternyata jalanan macet. Sampai-sampai ba'da isya. Ya. Termasuk di antara kesusahan hadirin ikhwatal iman adalah seseorang yang bekerja
dalam kondisi yang penting dan belum ada yang menggantikan dia untuk bergantian sholat. Contoh mereka yang kerja di perminyakan. Ya. Ada seseorang yang menelpon saya, beliau kerja di perminyakan. Ya. Yang kerja dia adalah berada di offshore, menjaga pipa-pipa pengobaran. Jadi kalau ada yang bocor, dia dipanggil dan melihat kira-kira bocornya ini nanti akan menyebabkan kebakaran atau tidak. Keadaannya sangat gawat, sangat genting. Sehingga untuk dia tinggalkan ini, kalau belum ada teman yang bergantian tidak mungkinkan. Maka keadaan seperti ini adalah dibolehkan. Nah, hadirin ikhwatal iman, tinggal bagaimana keadaan antum dalam pekerjaan. Kalau memang hadirin ikhwatal iman, ternyata asar kita tidak dibolehkan untuk kemudian melaksanakan sholat, maka di sini kita dibenarkan untuk dijamak dengan zuhur. Baik, yang selanjutnya hadirin ikhwatal iman, berkaitan dengan wudhu. Saya dikasih tahu bahwa di sini itu aib dan juga termasuk menghina kalau kita wudhu mengangkat kaki ke wastafel. Betul? Ya. Karena orang sini wastafel itu untuk muka. Ternyata orang Islam mengangkat kaki. Luar biasa. Ya. Apakah boleh hadirin ikhwatal iman ketika untuk kaki kita usap, kita sapu dan bukan kita basuh? Bahasa Malaysia begitu ya. Kalau Malaysia itu dicuci, dibasuh ya. Ataupun disapu, itu bagi mereka diusap. Jadi hadirin ikhwatal iman, kalau kita melihat dari konteks ayatnya, Allah menyatakan dalam surat Al-Maidah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Idza qumtum ilas shalah, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, wamsahu biru'usikum wa arjula," bukan wa arjuli cara bacanya, wa arjulakum ilal ka'bain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, apabila kalian akan sholat, maka basuhlah wajah kalian, cucilah wajah kalian, dan juga kedua tangan kalian sampai ke sikut, dan usaplah dan sapulah kepala kalian, dan juga cucilah, basuhlah kedua kaki. Jadi mestinya kaki dalam tuntunan berwudu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dia tidak cukup ya, pipe air atau keran dibuka kemudian kita begini, nggak cukup. Karena dalam Al-Qur'annya adalah faghsilu, atafnya kepada faghsilu. Jadi memang harus kita cuci, kita basuh. Bukan hanya sekedar diusap. Tapi hadirin ikhwatal iman, dalam keadaan yang masyaqqah, dalam istilah usul fikih, ada istilah darurat dan ada istilah masyaqqah. Ya. Kalau darurat ini biasanya menuju kepada kebinasaan, mati dan lain sebagainya. Tapi ini yang disebut dengan masyaqqah, yaitu kesukaran, kesusahan. Maka dalam keadaan seperti ini, kalau memang ternyata kita mengangkat kaki kita di atas wastafel dan membuat problem dengan owner ataupun majikan kita, maka kita dibenarkan untuk mencucinya di bawah saja. Ya. Jadi tidak perlu kemudian kita angkat ke wastafel. Tak payah kita angkat kaki kita. Ya. Hadirin ikhwatal iman, ya. Yang selanjutnya adalah bagaimana wudhu tidak ada air panas di rumah. Sedangkan ada yang berpendapat bahwa memanaskan air itu tidak boleh dipakai wudhu. Karena ada yang membaca hadis seperti itu. Hadirin ikhwatal iman, hadis yang mengatakan bahwa makruhnya seseorang berwudu dengan air yang dipanaskan, yang dimaksud dengan hadis tersebut bisa dibaca dalam Bulughul Maram ya, ataupun Sunan Abu Dawud ya. Yang dimaksudkan oleh Nabi SAW adalah air yang sengaja untuk dijemur di matahari untuk panas ya. Inilah yang membuat penyakit. Tapi kalau air tersebut kita masak kemudian menjadi panas, kita campur dengan air yang dingin, maka ini tidak mengapa. Ataupun air yang tanpa kita niat, dia dipanaskan. Artinya kena dengan matahari, kita taruhkan di atas, kemudian kena sinar matahari dan hangat. Tidak mengapa. Yeah. Jadi larangan dalam hadis itu pun menunjukkan makruh dan bukan haram. Yeah.
Larangan itu pun hadirin ikhwatal iman hanya dikatakan Nabi yurithul baros. Itu yang bikin apa kalau yang putih-putih itu panu. Ya. Jadi larangan tersebut hadirin ikhwatal iman bukan menunjukkan haram. Jadi jangan sampai kemudian kita memilih bertayamum dengan alasan di rumah tidak ada air panas. Dan ketika kita sarankan untuk memanaskan air, khawatir dengan hadis tadi. Tidak. Ya. Jadi faham beberapa keadaan seperti ini. Ya. Jadi hadirin ikhwatal iman dalam keadaan seperti ini tetap. Ya. Bagaimana ibadah kita, sholat kita tunjukkan kepada mereka. Dan di antara juga yang menjadi tantangan kita, yang menjadi cabaran kita hidup di sini adalah dalam menunjukkan ibadah kita di antaranya adalah saum atau puasa. Bagi mereka, saya juga merasakan ketika di Australia, it's very crazy. Sangat gila kalian nggak makan. Ya. Bahkan beberapa owner di pabrik itu sangat ketakutan karena yang dalam pikirannya adalah, wah bagaimana dengan insurannya nih? Kalau sampai ya, mati gara-gara nggak makan. Ya. Mereka kan semua pikirannya uang. Ya. Uang itu kalau bahasa Jakartanya ukhti namanya duit. I can do it with duit. I can't do it without duit. Ya. Jadi bahasa Jakartanya, bahasa Indonesianya uang itu adalah duit. Ya. Makanya iklan Nike itu kita nggak setuju. Ya. Just do it. Duit doang gitu. Ya. Tak ada yang lain, uang terus. Jadi hadirin ikhwatal iman, ya. Ini ketika kita tunjukkan bagaimana keistiqomahan kita dengan yang namanya saum atau puasa, maka ini justru akan memberikan kesan, akan memberikan pengaruh kepada mereka. Saya mencadangkan, saya memberikan usul. Bagaimana nanti bulan Ramadan kita ada program untuk mengundang tetangga kita yang bukan muslim dalam buka puasa. Kalau di masjid nanti terjadi khilaf fikihnya, kita bisa adakan di rumah atau yang tempat lainnya. Kalau diundang buka puasa, mungkin mereka akan bingung. Tapi kalau pengalaman di Australia kita undang istilahnya adalah early dinner. Makan malam yang dipagikan. Ya. Kesempatan bagi kita untuk explain, kita jelaskan. Kita itu fasting itu ngapain aja. Ya. Tadi saya baru berbicara bagaimana kita perlu ada terobosan-terobosan untuk dakwah di sini. Kalau kita hanya duduk manis di masjid, ya, tidak ada terobosan untuk kemakin syiar-syiar dakwah, akhirnya ya begitu-gitu aja dakwah di Korea ini. Ya. Kita buka kelas, ya. Apakah KMI ataukah IMUSKA, kita buka kelas untuk kajian-kajian bahkan mereka yang belum Islam. Pertanyaan yang sederhana, soalan yang sederhana, yang kalau kita ditanya mungkin kita tak boleh jawab, kita nggak bisa jawab. Contoh, kenapa mesti ada agama? Kenapa agama itu Islam? Kenapa mesti ada Tuhan? Kenapa Tuhan itu Allah? Kenapa mesti ada Nabi? Kenapa Nabi Muhammad tidak diutus sekarang? Masyarakat tengah jahiliyah sekarang juga. Kenapa nggak diutus sekarang? Pertanyaan yang mungkin sudah selesai bagi kita dan kita tidak tanyakan. Tapi kalau kita ditanya, berkeringat kita. Ya, ya. Karena bagi kita seolah-olah sudah selesai. Ternyata tidak. Ya. Makanya kalau masjid di Australia itu ada satu ruang yang memang kita khususkan. Orang non-muslim boleh melihat kita sholat. Habis sholat kemudian kita explain. Tadi kita ruku, sujud tuh ngapain? Ya. Karena bagi mereka nggak paham begitu. Kita explain. Tadi itu kita ruku and sujud. Apa yang kita lakukan? Ya. Buat terobosan-terobosan baru untuk dakwah. Ya. Justru dengan keistiqomahan kita dalam ibadah ini menjadi daya tarik bagi mereka. Ya. Saya utusan dari PKPU, Lembaga Zakat dan Kemanusiaan. Saya cerita, ada suatu pengalaman yang luar biasa. Saya bercerita di antara syarat wajib zakat adalah muslim, betul? Kalau bukan muslim tidak wajib zakat. Ya, sepakat kita. Ada orang non-muslim, ada orang bukan Islam datang, kemudian mengatakan, Ustadz, ini saya minta ditulis sebagai zakat saya. Saya katakan zakat hanya untuk orang Islam.
Enggak. Saya inginnya ditulis zakat saya. Saya katakan, gimana kalau saya tulis sumbangan, hibah? Ternyata setelah ngomong panjang dia bilang, ya, dia mengatakan kalau sumbangan sering nggak nyampe, Ustaz. Tapi kalau zakat pasti nyampe sama yang berhak. Subhanallah. Boleh paham? Ya. Jadi ada yang datang ke saya, kemudian mengatakan ini zakat daripada saya. Ya. Saya katakan bahwa kalau zakat itu hanya untuk orang muslim. Tapi dia tak nak, dia nak ini adalah zakat. Ya. Dia mengatakan kalau sumbangan atau hibah itu sering tak sampai, tapi kalau zakat make sure pasti sampai. Dan ternyata setelah kita follow up, alhamdulillah beliau kemudian masuk Islam. Ya. Jadi justru ketika kita tunjukkan bagaimana agama ini, ikhwafillah rahmatullah, ya, tidak sedikit bagi mereka yang terkagum. Ya. Ini yang dari Indonesia tahu, Jakarta itu panas ya. Jadi kalau uang itu cepat menguap. Kuala Lumpur pun macam itulah ya. Panas, jadi uang itu cepat menguap. Ada 50-100 ringgit baru sekejap dah habis. Jadi ikhwah dengan akhwatullah rahmatullah, selain istiqomah dari hal akidah, ibadah, ya, maka yang ketiga adalah istiqomah dengan akhlak kita. Dengan akhlak kita. Ya. Bagaimana kita tunjukkan sebagai seorang muslim, ya. Kita tunjukkan sebagai seorang muslim, kita bekerja kerja yang baik. Kerja yang amanah. Sebagai seorang pelajar, kita adalah pelajar yang berprestasi. Pelajar yang berjaya, gemilang, terbilang, jangan hilang. Kita adalah pelajar-pelajar yang baik. Karena at-tafawuq sifatul muslim. Berprestasi adalah ciri dari orang muslim. Jadi ketika kita tunjukkan akhlak kita, ikhwah dengan akhwatullah, akan menjadi daya tarik bagi mereka. Jadi daya pikat bagi mereka untuk tertarik dengan Islam. Kita sebagai muslim, sebagai muslimah, yang kemudian mengatakan diri kita adalah seorang da'i yang akan mengajak mereka, saya mengatakan da'i itu bukan penceramah umum. Da'i itu bukan penasehat umum. Di mana-mana menasihati orang. Bukan. Da'i itu dengan akhlaknya akan mempesona bagi orang lain. Seorang da'i dari Irak beliau mengungkapkan sebuah syair. Beliau mengatakan, kun kal farosyah, taksiruha kullu ainin ra'atha, walam tantik bikalimah. Jadilah kita muslim dan muslimah seperti kupu-kupu, seperti rama-rama. Setiap mata yang memandang akan terpikat, walaupun kupu-kupu tidak pernah bertutur kata. Dengan keindahan Islam yang kita tampilkan, mereka akan terpikat dengan Islam. Walaupun kita tidak pernah bertutur kata. Kita tepat waktu, kita berusaha menghargai waktu. Kita berprestasi ketika belajar, yang bekerja juga demikian. Hadirin ikhwatal iman, ini menjadi daya tarik bagi mereka. Jadilah kita seperti kupu-kupu, semua mata yang memandang akan terpikat, walaupun kupu-kupu tidak pernah bertutur kata. Kun kal farosyah, taksiruha kullu ainin ra'atha, walam tantiq bikalimah. Disinilah perlunya akhlak. Ketika kita istiqomah dengan akhlak ini, hadirin ikhwatal iman, ini akan menjadi terpikat mereka dengan Islam. Kalau kita melihat bagaimana Nabi SAW, maka baginda SAW ketika menunjukkan akhlak baginda, ini sangat memikat kepada orang-orang kafir Quraisy. Menjadikan mereka kemudian masuk ke dalam Islam. Karenanya sekali lagi bahwa ketika kita bekerja dan kita tunjukkan bagaimana akhlak seorang muslim, maka saya masih ingat ketika di Gyeongju, ya, saya menyampaikan sebuah materi bagaimana agar kerja kita bernilai ibadah, ya. Maka yang pertama sekali hadirin ikhwatal iman,
niatkan bahwa kerja kita, belajar kita adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena yang lainnya. Ada seorang kawan, beliau juga belajar di Al-Azhar. Beliau ngambil jurusan yang sangat ditakuti di Al-Azhar. Yaitu jurusan syariah wal qanun. Jadi perbandingan antara syariah dengan hukum konvensional. Yang menjadi susahnya adalah karena ngambil jurusan fakultas hukum, dia harus hafal pasal-pasal dalam undang-undang. Tapi subhanallah, setiap semester, bahkan setiap tahun, dari tahun ke tahun, nilai dia yang paling baik di antara pelajar-pelajar Indonesia, Malaysia, bahkan lebih baik dari orang Mesir. Subhanallah. Dalam sebuah acara syukuran kita tanya kepada dia. Dia dari Jogja. Kita tanya, Mas, apa rahasia Mas ini kemudian dapat prestasi yang seperti ini? Beliau mengatakan, saya belajar bukan untuk keluarga. Jadi belajar itu bukan untuk ibu, bapak, Biasanya kita kalau belajar untuk itu, Kita belajar dapat nilai yang bagus agar ibu dan bapak kita senang. Tapi beliau mengatakan, saya belajar agar ilmu saya bermanfaat untuk umat. Subhanallah. Beliau mengatakan, ketika saya berniat agar ilmu saya ini bermanfaat untuk umat, saya merasakan yang mendoakan kejayaan dan kesuksesan saya bukan saja ibu dan bapak saya, tapi semua umat Islam turut mendoakan kesuksesan saya. Hadirin ikhwatal iman. Jadi kerja kita, belajar kita, keberadaan kita di sini bisa bernilai ibadah. Jadi istiqomah dalam segi akhlak. Nah, hadirin ikhwatal iman, untuk istiqomah dari akhlak ini, saya cukup mendapatkan berita bahwa tidak sedikit di antara saudara-saudara kita yang mereka sering ke night club, tempat karaoke, betul? Masih ada yang seperti itu? Kalau di sini sih enggak kali ya. Nggak beda gitu maksudnya. Kalau kata orang Malaysia, beti, beza-beza tipis lah, tak jauh. Nah, hadirin ikhwatal iman, ada 4 kemadorotan ketika kita dekat dengan tempat-tempat maksiat. Yang pertama sekali adalah itharatus syahwat. Ketika seseorang dekat dengan tempat maksiat atau bahkan datang ke tempat maksiat, madarat yang pertama adalah itharatus syahwat. Boleh membangkitkan syahwat kita. Artinya menjadikan kita ikut dengan kemaksiatan itu. Mungkin awalnya kita hanya mengawani kawan kita. Awalnya kita hanya menemani kawan kita. Akan tetapi hadirin ikhwatal iman, ketika kita berada di tempat maksiat, maka lama-kelamaan syahwat syaitan ini kemudian menggoda kita, menjadikan kita ikut dengan kemaksiatan itu. Madarat yang pertama, Kita diajak kawan, kemudian kita masuk ke tempat maksiat. Awalnya memang kita, lama-lama apa sih? Lama-lama gimana sih rasanya? Lama-lama mabok deh. Jadi madarat yang pertama adalah ketika seseorang dekat atau masuk ke tempat maksiat, madarat yang pertama adalah itharatus syahwat. Dia dapat membangkitkan syahwat dan menjadikan kita ikut dalam maksiat. Madarat yang kedua adalah su'udzon al-akharin. Menjadikan orang berburuk sangka. Walaupun kita tidak melakukan apa-apa di tempat maksiat itu, tapi orang lain akan bersangka buruk kepada kita. Kelihatan keluar dari tempat karaoke, kan prasangka mereka kemudian buruk kepada kita.
Sedangkan Islam melarang kita berada pada suatu keadaan yang menjadikan orang lain berburuk sangka. Nabi mengatakan, ittaqu mawaqi'adh-dhann. Hati-hatilah berada pada keadaan atau kondisi yang menjadikan orang buruk sangka. Ketika selesai perang Khaybar tahun keberapa? Perang Khaybar tahun keberapa? Gak tahu. Ya. Ya. Masih ingat atau masih lupa? Ya. Ya. Mengingat-ingat yang lupa sama susahnya dengan melupakan yang sudah ingat. Ya. Baik, hadirin ikhwatal iman, perang Khaybar itu terjadi setelah perang Khandaq, ya, atau perang Parit. Ya. Perang Parit ini terjadi tahun ke-5, berarti perang Khaybar sekitar tahun ke-6, ya, Hijriah. Jadi hadirin ikhwatal iman, dalam perang Khandaq ataupun perang Parit, di mana kaum Quraisy kalah dalam 2 kali perang sebelumnya, perang Badar dan perang Uhud, tahun kedua dan tahun keempat. Ya. Kemudian mereka mengumpulkan orang-orang Arab bukan saja sekitar Mekah. Ada Bani Ghatafan, ada orang-orang Arab Bani Kinanah dekat daerah Yaman, dikumpulkan sama mereka untuk menyerang Madinah. Maka kemudian Nabi membuat parit. Ya. Kota Madinah atau Yathrib dulu, ikhwafil hukumullah, bentuknya seperti bulatan telur. Ya, bulat seperti telur. Bagian belakang ini banyak pohon-pohon kurma. Dan kuda tidak mungkin masuk ke sana. Karena antara satu pohon dengan pohon berikutnya sangat rapat, ya, sangat dekat. Sehingga kuda pasti akan terluka tubuhnya. Tapi bagian depan inilah yang dibuat parit. Luar biasa, kalau antum baca sejarahnya, panjangnya parit ini 1 kilometer lebih. Lebarnya 10 meter. Jadi panjang begini, kan karena seperti bulatan telur. Bagian belakang adalah kebun kurma. Ini 1 kilo. Lebarnya 10 meter, dalamnya dalam riwayat 7 sampai 10 meter. Tanah yang digali tersebut dibuat benteng, ya. Itu tingginya sekitar 3 meter. Ya. Ringkas dari sirah ini adalah tentara Quraisy dan orang-orang kafir lainnya dari kalangan Arab tidak berhasil untuk masuk ke dalam kota Madinah. Ada yang sempat masuk, dan itu karena pengkhianatan orang Yahudi. Masuk lewat belakang, jadi selain kebun kurma, itu ada perkampungan orang Yahudi. Ada Bani Quraisyah dan lain sebagainya, yang semestinya mereka ikut dengan kesepakatan untuk saling melindungi ketika Nabi hijrah. Tapi mereka khianat. Mereka dijanjikan kebun kurma akan diberikan kepada orang Yahudi, asalkan mereka khianat dan membolehkan orang-orang kafir dari Mekah masuk. Tapi ternyata baru masuk 1 orang, ya, bibi Nabi SAW. Karena semua lelaki berada di depan, bibi Nabi SAW yang bernama Fatimah. Karena dia bibi, maka dia adalah anak dari Abdul Muttalib. Fatimah binti Abdul Muttalib ketika melihat, ya, ada lelaki di situ, maka yakin dia bahwa dia bukan orang Islam. Karena semua para sahabat berada di depan. Maka dengan beraninya ditusuklah orang kafir itu dan meninggallah dia. Yang lainnya ketakutan. Perempuan muslimahnya aja berani begitu, gimana yang lakinya? Luar biasa. Ya. Makanya para ummahat jangan takut. Ya. Fatimah binti Abdul Muttalib. Ya. Nah, karena pengkhianatan itu hadirin ikhwatal iman, maka setelah kemudian tentara kafir kembali ke Mekah, Nabi SAW kemudian dengan lantang mengatakan, Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad sawfa ya'ud. Nantikan wahai Khaybar, tentara Muhammad pasti akan datang. Maka kemudian Nabi mengusir semua orang Yahudi. Ya, itulah dalam sejarahnya baru kemudian Mekah dan Madinah diharamkan dari orang-orang selain Islam. Mereka tidak dibolehkan untuk menapakkan kakinya di Mekah dan Madinah. Makanya kemudian dikatakan 2 kota ini adalah 2 kota yang sangat-sangat mulia. Itu yang disebut dengan Al-Haramain Asy-Syarifain.
Gitu sejarahnya, kan sering pengajian. Nah, hadirin ikhwatal iman, Ustadz kok jadi ngomongin sirah? Baik. Nah, hadirin ikhwatal iman, ketika orang-orang Yahudi dalam perang Khaybar tersebut, ya, mereka diusir, ada di antaranya ya, yang masuk Islam. Ya. Putri dari pimpinan Bani Quraidah. Pimpinan Yahudi Bani Quraidah bernama Huyai bin Akhtab. Putrinya bernama Sofiyah. Ya, jadi Sofiyah binti Huyai binti Akhtab. Ya. Sore itu dinikahi oleh Nabi SAW. Karena ingin mengangkat derajatnya sebagai putri dari ketua kabilah. Karena baru sore, tidak semua sahabat tahu. Jadi ketika maghrib, Nabi sedang jalan berdua. Tiba-tiba lewat sahabat. Ketika melihat Nabi, sahabat ini kemudian masuk, berjalan cepat. Sama Nabi dipanggil. Wahai sahabatku, ini adalah Sofiyah, istri baruku. Kata Nabi, bukan kata saya. Ntar istri saya ngelihat marah. Tak ada. Ya. Tak ada buka cawangan, tak ada. Baik. Ikhwah dengan akhwat fillah, Nabi mengatakan ini adalah Sofiyah, istri baruku. Ya. Sahabat ini kemudian mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak berburuk sangka dengan engkau. Kata Nabi, inna syaitan yajri minal insani majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu mengalir bersama aliran darah. Sekarang engkau tidak buruk sangka, nanti di rumah boleh jadi buruk sangka. Tadi siapa yang dengan Nabi? Ya. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita, tutup pintu agar orang lain tidak berburuk sangka kepada kita. Nah, madharat yang kedua dari kita berada di tempat maksiat, orang menjadi buruk sangka dengan kita. Memang kita tidak melakukan apa-apa di tempat maksiat itu. Ya. Tapi orang akan buruk sangka kepada kita. Ya. Kalau istilah di Indonesia apa? Apa kata? Ya. Apa kata? Ya, kalau Ustadz Agus dirubah. Gimana di Ansan? Bukan apa kata dunia. Apa kata akhirat? Ya. Hari gini masih ke tempat maksiat. Bukan apa kata dunia. Apa kata akhirat nantinya. Ya. Memang berat nih ceramah habis zuhur begini nih. Ya. Berat. Ya. Apalagi habis makan. Ya. Ibarat ilmu padi, semakin berisi, semakin merunduk. Ketawanya terlambat, sinyalnya kurang kuat ya mas. Baik, ya. Loadingnya agak lambat, jadi udah selesai baru ketawa, gitu ya. Ya, ganti XL. Baik, hadirin ikhwatal iman. Ya. Kembali bahwa ketika seseorang berada di tempat maksiat, menjadikan orang lain suudzon dengan kita. Ya. Yang ketiga, madharat yang ketiga, hadirin ikhwatal iman, bahwa ketika kita berada di tempat maksiat, menjadikan iman kita lemah. Apa maksudnya menjadikan iman kita lemah? Kalau yang pertama, kita ikut dengan kemaksiatan. Tapi yang ketiga ini, kita tidak lagi mengingkari kemaksiatan. Jadi kemudian biasa. Emang biasalah. Pekerja-pekerja di sini tuh emang sering ke karaoke. Itu bukan biasa mestinya. Ya. Luar biasa. Ya. Jadi ketika kemudian kita memaklumi, menganggap biasa, tidak ada lagi perasaan bagi kita untuk mengingkari kemungkaran itu. Ya. Yang selanjutnya, yang terakhir, ikhwafillah, bahwa ketika kita berada dalam tempat yang maksiat, ya, paling tidak kita akan melihat sesuatu yang diharamkan bagi kita. Ya. Alhamdulillah, Ustadz Agus datangnya musim dingin, musim sejuk. Kalau musim panas nggak tahu pakaian orang Korea kayak gimana. La haula wala quwata illa billah. Ya. Alhamdulillah musim dingin ya. Kalau musim panas kayak gimana? Tuh kan? Ini nih. La haula wala quwata illa billah. Nah, lebih rapat ke atas ya. Iya.
Ya. Baik, hadirin ikhwatal iman, satu lagi sebelum kita menyelesaikan adalah bagaimana agar kita dapat istiqomah. Kan tadi istiqomah dalam akidah, ibadah, akhlak. Di antara akhlak ini kita tidak ke tempat maksiat. Dan jadi pertanyaan kita adalah bagaimana agar kita istiqomah. Hadirin ikhwatal iman, kalau kita melihat dalam film Flora dan Fauna, ya, kalau kita lihat ada seekor harimau ingin menerkam kumpulan kerbau, maka yang dilakukan oleh harimau ini tidak langsung menerkam, ya, tapi kemudian dia mengitari, ya. Dia pusing-pusing di tengah kerbau ini, ya. Baru kemudian ketika ada seekor kerbau yang keluar dari kelompok tersebut, itulah yang dikejar. Yang ingin saya sampaikan adalah Nabi SAW mengatakan kepada kita, asyaitonu ma'al wahid, wa huwa ma'athnaini ab'ad, wa ma'athalithi ab'ad. Setan itu dekat dengan orang yang sendirian. Nah, yang belum menikah. Nah, itu. Setan itu bersama yang sendirian. Dengan yang berdua semakin jauh. Dengan yang bertiga semakin jauh. Artinya apa? Agar kita dapat istiqomah, maka kita mesti sering-sering untuk ke tempat ta'lim. Berjamaah. Kalau kita sendirian, akhi fillah, ukhti fillah, maka kita akan sering tergoda. Tapi kalau kita berjamaah, apalagi kita menghidupkan majelis ta'lim, maka insya Allah akan terpelihara dan menjadikan kita istiqomah. Ya. Karena kita akan diingatkan oleh saudara kita akan melihat bagaimana contoh dari saudara kita. Karena itu hadirin ikhwatal iman, sebagai pesan terakhir, marilah kita ikut dalam ta'lim, dalam proses-proses pembinaan, dalam tarbiyah yang dilakukan, karena ini adalah untuk menjadikan kita istiqomah. Ya. Imam Syafi'i, beliau mengatakan, man fatahu ta'limu waqta syababihi, fakabbirhu arba'an qabla wafatihi. Barang siapa yang tidak pernah ta'lim ketika waktu mudanya, bacakan takbir 4 kali seperti sholat jenazah sebelum dia mati. Paham? Man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbirhu arba'an qabla wafatihi. Kalau sewaktu muda tidak pernah ikut dalam ta'lim, kata Imam Syafi'i, bacakan takbir 4 kali. Artinya dia tak ubahnya seperti orang yang telah meninggal. Mengapa demikian dilanjutkan oleh Imam Syafi'i? Fa inna hayatal fata bil ilmi wat tuqa. Karena kehidupan orang muda dengan ilmu dan ketakwaan. La li ghairihi mimman siwa. Bukan dengan yang lainnya. Ya. Paham ya? Ya. Jadi ini memotivasi kita untuk menghidupkan ta'lim. Menghidupkan kita dalam tarbiyah. Ya. Agar kemudian kita istiqomah, kita ikut dengan ta'lim. Ya. Maka hadirin ikhwatal iman, kalau kita sama sekali tidak ikut dalam ta'lim, kata Imam Syafi'i, tak ubahnya seperti orang yang sudah meninggal. Karena hidup itu bukan hanya untuk materi, tapi hidup itu adalah untuk takwa dan juga keilmuan. Hadirin ikhwatal iman, demikian yang bisa saya sampaikan. Setelah ini kita akan ada share, ya, dialog dan lain sebagainya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Telah memberikan kita materi pada saat ini. Alhamdulillah banyak sekali yang sampaikan kepada kita. Kemudian ya, sampaikan kita pada sesi tanya jawab. Silakan untuk sesi pertama mungkin kita buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Bagi yang ingin bertanya, mengangkat tangannya. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin sebagai pembuka ini sudah ada yang dari online, ada yang ditanyakan dari ya tidak ada namanya di sini, hanya menggunakan ID saja. Apa yang harus dilakukan terhadap teman Korea yang belum masuk Islam
yang kita menginginkan mereka mengenal Islam. Ya. Mungkin bisa langsung dijawab seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ikhwah dengan akhwat fillah rahimakumullah. Yang perlu kita lakukan terhadap sahabat kita yang baru masuk Islam, dan saya mendengar ya bahwa di sini sebenarnya orang Korea yang masuk Islam sudah cukup banyak. Tapi mereka baru sebatas mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Perlu ada sebagian orang yang konsentrasi bagaimana mendidik mereka. Ya. Bisa belajar dari beberapa tempat. Di Australia ada lembaga yang memang concern berkaitan dengan mereka-mereka yang baru convert ke Islam. Di Malaysia ada Perkim, ya, yang mereka sangat-sangat concern terhadap saudara baru, ya. Istilah di Malaysia itu saudara baru, ya. Jadi, ikhwafillah, yang pertama sekali kita lakukan adalah bagaimana kita explain tentang Islam. Saya kemarin dari Busan, saya melihat di perpustakaan cukup banyak buku-buku yang berkaitan dengan Islam. Ya. Contoh misalnya, ada sebuah buku tentang definisi global tentang Islam, Ta'rif Am Bidinil Islam, karangan Al-Ustadz Ali Tontowi. Buku ini menjelaskan Islam ya dengan penjelasan yang singkat tapi kemudian padat. Artinya apa? Penjelasan yang tidak terlalu detail tapi orang bisa menangkap. Ya. Apa itu Islam? Contoh, beliau mengilustrasikan Islam ini sebagai seperti rumah. Ya. Pondasi ataupun asasnya adalah 2 kalimat syahadat. Tiang-tiangnya adalah sholat. Ya. Dinding-dindingnya adalah saum, zakat, haji. Atapnya apa? Atapnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini sudah menjadi sebuah binaan, sebuah bangunan. Tapi belum nampak indah. Yang menjadikan indahnya bangunan ini adalah akhlak. Akhlak itu seperti warna pada sebuah rumah. Menjadikan rumah itu indah. Nah, jadi beliau melakukan pendekatan seperti itu. Kemudian kita bisa jelaskan kepada mereka yang baru masuk Islam. Dengan demikian, sebagai satu kesatuan dari rumah ini, maka kita wajib untuk melaksanakan sholat. Kita wajib untuk saum. Kita wajib untuk zakat dan lain sebagainya. Tapi kalau kita langsung mengatakan yang wajib ini, mereka akan bertanya apa wajib, apa sunnah. Tapi kalau kita ilustrasikan, kita gambarkan seperti bangunan, mereka akan cepat faham. Ya. Jadi saran saya kepada yang memiliki sahabat orang Korea baru masuk Islam, ya, yang pertama kali adalah bagaimana kita jelaskan Islam, ya, secara singkat namun kemudian lengkap. Kalau kita tidak bisa, kita bisa cari ya buku-buku yang menjelaskan hal itu. Karena bagi mereka ini belum masuk kepada hal-hal yang detail. Ya. Ya. Selesaikan dulu masalah itu. Ya. Nah, hadirin ikhwatal iman, setelah mereka tahu, ya, seperti bangunan tersebut yang mana mereka harus sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya, baru tentunya tata cara dari sholat dan lain sebagainya. Tapi perlahan demi perlahan. Setelah itu, hadirin ikhwatal iman, yang sangat mendesak bagi mereka adalah paling tidak mereka hafal surat Al-Fatihah. Paling tidak. Ya. Kita coba ajarkan kepada mereka untuk hafal surat Al-Fatihah. Ya. Tidak terlalu sukar surat Al-Fatihah ini. Ya. Sering kita perdengarkan, insya Allah mereka akan cepat faham. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan dalam surat Al-An'am bahwa alat yang pertama kali digunakan manusia untuk belajar adalah telinga. Ya. Allah menyatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Allah mengatakan wa ja'ala lakumus sam'a. Allah jadikan pendengaran, wal absar dan penglihatan, wal afidah dan hati. Para ulama tafsir mengatakan mengapa Allah dahulukan pendengaran? Karena pertama sekali manusia belajar adalah dengan telinga. Anak-anak kita sebelum tahu alif, ba, ta,
Sa, di antara kita banyak yang sudah hafal surat Al-Fatihah. Dari mana itu kita dapat? Karena kita sering mendengar. Ya. Jadi kalau saudara kita ini, sahabat kita yang baru masuk Islam ini masih belum tahu bacaan Al-Quran, maka bisa dengan kita sering perdengarkan surat Al-Fatihah. Minimal itu. Karena itu fungsinya adalah untuk sholat. Dia termasuk rukun. Kalau surat-surat pendek dia tidak menjadi masalah kalau memang dia belum hafal. Ya. Wallahu alam. Ya, yang terakhir adalah sering-seringlah diajak untuk ke komunitas muslim agar kemudian menjadi besar hatinya. Dia tidak merasa sendirian. Ya. Sering kita dekati, kita ajak kalau ada pertemuan-pertemuan seperti ini, ya. Atau kalau perlu kita ajak ke para imam-imam yang ada di sini untuk kemudian membantu mereka untuk menguatkan. Ya. Kita pun kalau ada orang-orang yang baru masuk Islam seperti itu, kita doakan bersama, kemudian kita bertakbir bersama, insya Allah akan menguatkan dari keimanan dan keislaman mereka. Wallahu a'lam. Yang lainnya? Silakan bagi yang lain. Ya. Silakan sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali dari Pulau. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Ini saya mau menanyakan dua pertanyaan. Ya. Yang pertama tentang bab wudu, Ya. dan yang kedua tentang kosong dan jamak. Ya. Pertama tentang bab wudu, ini kondisional dengan diri saya yang saya bekerja di Korea. Ya. Gini Ustaz, saya mengalami beberapa macam kendala di dalam pekerjaan di pabrik. Yang namanya orang asing yang ada disimigrasi. Pertama tentang melakukan bab sunnah, tentang menguji, membenci, kamar mandi. Kadang-kadang orang-orang kan kita ada permasalahan larangan. Nah ini kondisional ini saya diskusikan sama teman. Ya. Yang pertama tentang bab wudu Ustaz. Ya. Saya pernah diskusi sama teman. Diskusinya gini tentang bab wudu. Saya menanyakan katanya bab wudu itu air wudu itu ada 4 macam, Ustaz. Benar? Ya. Apa aja tuh? Yang begitu paham. Ya, baik. Salah satunya kan tentang air hangat. Nah, apakah air hangat itu bisa menyucikan untuk kita berwudu? Dia bilang air wudu itu untuk air itu ada beberapa jenis. Contohnya air hangat. Nah, air hangat itu air bukan suci tapi tidak untuk menyucikan. Kok saya sholat di sholat di musola, di masjid di Ewo, kok ini pakai air hangat? Kok nggak jadi masalah gitu? Jadi saya menjelaskan di kondisi saya kan air hangatnya tidak pakai yang pancuran dan tidak pakai air gas itu. Ya. Pakainya pemanas dan elemen. Ya gimana kalau saya air wudunya itu pakai pakai gas tapi tidak pakai gas yang maju itu? Ya. Pakai elemen satu bar. Apa itu saya boleh? Ya. Ya. Dia bilang boleh, enggak boleh. Itu. Yang pertama itu proses. Yang kedua tentang kosong sholat. Kondisi saya kalau sholat untuk sholat asar sepertinya nggak mungkin. Sepertinya. Karena saya sendiri belum bilang ke stadion saya. Karena kondisinya segini Pak Ustaz. Dari dulu, zaman dulu dan sampai sekarang itu senior, istrinya senior itu Pak, yang lama di sini. Senior itu dari dulu nggak pernah minta izin untuk sholat asar. Baru 10 menit itu sibuk. Ya. Di sini saya nggak berani karena kondisinya orang luar tahu Pak. Diskriminasi itu ada. Ya kan? Akhirnya saya menjamak zuhur dan asar. Waktunya mengambil dari zuhur pas waktu makan siang. Yang mempertanyakan saya di sini sama teman. Gini, kok kamu sholatnya digabung nggak? Gitu kan? Iya saya digabung, tapi saya mengambil dari sholat kosong. Tidak menjamak. Kata Pak Ustaz kan tadi harus ada safar. Ya. Safar. Saya tolong diberjelaskan tentang safar. Terus yang tadi itu saya mengambil sholat jamak atau sholat kosong. Ya. Itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah berkaitan tentang pembagian jenis air. Dalam mazhab Asy-Syafi'iyah, saya tidak mengatakan Imam Syafi'i. Akan tetapi mazhab Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i memang membagi beberapa jenis air. Ya.
Ada air suci dan mensucikan, ada air suci tidak mensucikan, ada air tidak suci tapi mensucikan, ada air tidak suci ya tidak mensucikan. Wajahnya nggak paham nih. Tak apalah, tak paham pun. Ya. The show must go on. Baik. Tak paham langsung kot. Baik. Hadirin ikhwatal iman. Pembagian dari dari pengikut Imam Syafi'i adalah sebenarnya ingin mempermudah kita. Bukan kemudian menjadikan kita berada pada posisi yang menyulitkan. Ya. Beliau membagi sebenarnya air itu ada yang suci, ada yang tidak. Yang suci bisa dipakai untuk mensucikan atau berwudu, ada yang tidak. Contoh, suci bisa dipakai untuk berwudu, ya air yang biasa. Suci tidak bisa dipakai wudu, ya kopi misalnya. Betul? Ya. Nah, rincian penjelasan ini dari Imam Syafi'i, dari pengikut Imam Syafi'i, sebenarnya ingin mempermudah. Ya. Tapi ketika kita berada pada suatu keadaan yang kita sukar untuk memahami karena kondisinya, maka kita kembali kepada asal pembagian jenis air ini. Di mana para ulama sepakat adalah ini adalah untuk mempermudah kita. Sekarang, kita ketika menyalahkan air ternyata hangat. Apakah air ini dari bak yang kemudian pakai heaternya, ataukah melalui gas dan lain sebagainya? Tidak begitu menjadi inian kita. Karena tadi saya katakan bahwa hadis yang melarang kita menggunakan air yang dipanaskan adalah air yang dipanaskan karena matahari. Dan ini pun dengan sengaja. Karena dikhawatirkan akan menjadi panu. Akan tetapi kalau panas tersebut hadirin ikhwatal iman adalah karena pengaruh-pengaruh yang lainnya. Baik karena gas ataupun heater di tempat air, ini tidak mengapa. Ataupun dia panas karena memang terkena oleh sinar matahari sekalipun, tapi tidak sengaja. Tidak mengapa. Antum belum pernah ke Sudan. Saya pernah di Sudan. Sudan itu hanya ada 2 musim. Panas dan panas sekali. Sudan itu hanya 2 musim. Panas dan panas sekali. Luar biasa Sudan itu. Ya. Jadi air itu memang tanpa kita niatkan hangat gitu ya. Bahkan terkadang ya, karena itu hadirin ikhwatal iman, kondisinya bisa berbeda di Sudan. Ya. Di Sudan sholat Jumat itu bisa 3 masjid berbeda waktu sholat Jumat. Ada 1 masjid sholat tepat waktu zuhur. Ada masjid yang lain karena hadirin ikhwatal iman ya, tidak ada AC, ya. Maka kemudian mereka mengakhirkan berdasarkan sunnah Nabi. Nabi mengatakan apabila datang waktu zuhur dan begitu panas, fa'abridu, tunggu agak dingin. Fa'innahu min fayhi jahannam, karena itu mirip dengan hembusan neraka jahanam. Ya. Jadi kalau sudah panas, ikhwafillah di Sudan dan menggunakan kipas dan bukan AC, bukan aircon, ya, itu ketika kita nyalakan kipas, ya kayak dalam open. Panas luar biasa, angin panas dikeliru. Jadi sering kita canda kalau keluar dari masjid yang masjidnya seperti itu kita main pegang-pegangan, mateng nggak? Jadi kondisional, sehingga kemudian syariat Islam adalah syariat yang dapat diterapkan setiap tempat, setiap waktu. Kita menjadi lebih bijak, ya. Makanya membaca hadis-hadisnya dengan lebih pemahaman dari kita. Ya. Baik, yang kedua hadirin ikhwatal iman, berkaitan dengan sholat ya, yang diqashar. Ya. Kembali bahwa kalau memang kita tidak diizinkan atau lebih tepatnya belum mencoba untuk izin, saran saya adalah kita coba usul saja dulu. Minta 5 menit untuk sholat. Sampai kita memang berkeyakinan bahwa kita tidak diizinkan. Kalau memang kita tidak diizinkan, maka yang kita lakukan adalah jamak. Mengapa demikian? Karena qashar itu adalah untuk musafir. Nah, mungkin ada yang bertanya, Ustadz,
kita ini di sini kan statusnya akan pulang. Apakah kita dianggap musafir atau tidak? Di sini para ulama, hadirin ikhwatal iman, ya, melihat kepada berapa lama seseorang dianggap sebagai musafir. Ya. Beberapa ulama memberikan batasan tidak lebih dari 3 hari. Ada yang agak lebih, misalnya berdasarkan pendapat sahabat Abdullah bin Umar yang pergi keluar Mekah dan beliau sampai 4 bulan. Tapi yang pastinya kalau memang visa kita adalah visa izin tinggal di sini, baik kerja maupun sebagai student atau sebagai pelajar, maka di sini status kita adalah mukim. Ya. Mukim berbeda dengan mustautin. Kalau mustautin menjadi warga negara. Tapi kalau mukim artinya kita menetap walaupun bukan warga negara. Ya. Jadi dalam keadaan yang normal dijamak tapi tidak qasar. Wallahu a'lam. Jelas ya. Ya, selanjutnya dari awalnya mungkin ada yang tanyakan lebih dahulu ya. Assalamualaikum. Pakai ini Bu. Nyampe gak? Oh baik. Darah. Baik. Ya. Ya. Hmm. Hmm. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang menarik sekali bahwa setelah tadi penjelasan tentang darah nifas, maka ini adalah tentang darah haid. Ya. Sebelum saya menjawab, maka saya tidak akan pernah malu untuk menjelaskan hal ini. Dan juga sebagian ikhwah kita tidak perlu sungkan, karena ini untuk menjadi pengetahuan bagi kita. Kita pun nanti akan menikah, memiliki istri dan mengalami hal yang sama. Bahkan tadi saya cerita, saya sedang menyiapkan buku yang judulnya tentang fikih kecantikan. Ya. Bagaimana perempuan pakai bedak, merapikan alis, ya, model rambut, ya, ada shaggy, ada macam-macam lah. Ya. Wow, Ustadz lebih tahu dari ini. Ya. Kerudung juga di Indonesia juga kan banyak Bu, macam-macam, ada kerudung marsanda lah, kerudung macam-macam gitu ya. Baik, jadi kembali bahwa selama itu adalah untuk kebenaran kita tidak malu. Pertanyaannya adalah berkenaan dengan darah haid. Ya. Darah haid hadirin ikhwatal iman dapat diketahui dengan beberapa cara. Yang pertama dari segi warna Bu. Ya. Darah haid akan berbeda dengan darah istihadah. Istihadah ini adalah darah karena sakit. Ya. Di luar dari biasa. Bukan period bagi seorang women, bukan period bagi seorang perempuan, bukan waktunya. Ya. Dari warnanya berbeda. Ya. Darah haid merupakan suatu amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa seorang wanita itu memang Allah pilihkan untuk dirinya. Apa maksudnya? Saya ingin menjelaskan bahwa kalau kita punya anak, kita harus didik dia ketika dia haid pertama jangan takut. Karena biasanya mereka akan takut, loh kok keluar darah? Ya. Kita sampaikan, nak, kalau nanti keluar darah berarti Allah telah menjadikan anak sebagai wanita yang sempurna. Karena darah haid itu, ikhwafilahumullah, adalah sel telur yang tidak terbuahi dan gugur bersama darah yang menempel di dinding rahim.
Begitu hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap sel telur yang dihasilkan seorang wanita, maka langsung dinding rahimnya itu akan dilapisi dengan darah yang sekaligus selain menjadi pengaman bagi sel telur, juga menjadi makanan. Makanya Al-Quran menggambarkan dalam surat Al-Mu'minun bahwa hadirin ikhwatal iman, rahim itu adalah fi qararin makin, berada pada tempat yang terjaga. Bahkan para ulama tafsir mengatakan satu-satunya tempat yang tidak ternodai, ya, itu adalah rahim. Ya. Dia tidak masuk bakteri. Belum lama ini ada seorang profesor dari Inggris, dia asalnya Jordan, dia mengungkapkan bagaimana bakteria dan para syuhada. Mengapa orang-orang yang mati syahid mestinya dimakan oleh bakteria sehingga habis. Tapi orang-orang yang syahid kekal. Beliau mengatakan salah satu di antara, bukan salah satu, satu-satunya anggota tubuh yang Allah pelihara dari bakteria sehingga tidak menjadikan sakit adalah rahim seorang wanita. Makanya Allah mengatakan fi qararin makin, di tempat yang terjaga. Ya. Kita kembali bahwa dengan demikian dia akan keluar bersamaan dengan darah. Makanya warnanya berbeda dengan istihadah. Ya. Kalau darah haid dia ya berbeda, dia agak lebih hitam. Kalau istihadah dia agak lebih segar. Bisa juga dibedakan dengan baunya. Ya. Kalau darah istihadah baunya itu lebih segar, kalau darah haid mohon maaf agak berbau, bau busuk. Ya. Yang ketiga hadirin ikhwatal iman, dapat dikenal dengan kebiasaan. Ya. Apa fungsinya pengenalan-pengenalan ini? Adalah untuk menentukan itu tadi, Bu. Ya. Kita langsung saja masuk kepada case ibu, di mana ibu mengatakan setiap akan datangnya haid biasanya keluar bercak. Ya. Tapi kemudian berhenti. Esoknya baru kemudian keluar darah yang lebih banyak. Kalau memang ini menjadi sebuah kebiasaan, maka bercak yang pertama itu sudah merupakan haid. Ya. Kecuali hadirin ikhwatal iman, ya, ini bukan suatu kebiasaan. Ya. Biasanya ya langsung keluar darah, tapi kok sekarang ini sempat keluar bercak. Ya. Maka di sini hadirin ikhwatal iman, jangan langsung kita tidak sholat. Ya. Kita sholat dulu sampai kemudian keluar darah haid itu. Atau kalau kita bisa kenali dari bercak itu, ini darah haid atau bukan, kita kenali. Kalau tidak, maka kita tetap melaksanakan sholat sampai kemudian darah keluar seperti biasa. Ya. Paham? Begitu juga nanti sampai akhirnya. Biasanya ketika akan selesai, tidak langsung berhenti. Sempat berhenti, tunggu. Sampai datangnya waktu sholat berikutnya. Karena terkadang masih menyisakan bercak. Ya, kita tunggu. Ya. Sampai betul-betul bersih. Dan Imam Syafi'i mengatakan batasan normal bagi wanita yang haid adalah 7-15 hari. Kalau lebih dari itu pasti istihadah. Ya. Atau bisa juga berdasarkan kebiasaan. Ya. Biasanya haidnya sekitar 1 minggu. Ini kok hari ke-8 masih keluar. Ya. Maka kita mengambil waktu yang paling lama. Bahwa darah haid masih dianggap haid selama 15 hari. Tapi kalau lebih dari itu, maka ini adalah istihadah. Ya. Wallahualam, jadi kalau ibu keluar bercak dan besokannya baru keluar darah yang lebih banyak, dan ini adalah biasa, ya, rutin seperti itu, maka itu termasuk darah haid, dan sejak keluarnya bercak berarti tidak sholat. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Agus dari Jember. Saya ingin bertanya. Pernah orang Korea tua saya bertanya kepada saya, dan dia sering menanyakan Islam. Dia memang bukan orang Islam, tapi ingin tahu tentang Islam. Bahkan dia pernah menanyakan kenapa orang Islam kok tidak boleh minum
tidak menyehatkan dan orang Islam mengharapkan atau tidak membolehkan memakan dan meminum sesuatu yang tidak menyehatkan bagi kita. Ya. Kemudian yang kedua, dia bertanya lagi, kenapa kok orang Islam itu tidak boleh makan daging babi? Dan pertanyaan kedua itu saya belum bisa menjelaskan secara logika. Ya. Karena kalau saya jelaskan, kalau misalkan saya makan daging babi ntar masuk neraka, mereka malah menertawakan saya. Jadi bisa dijelaskan secara logika ya, supaya mereka mengerti kenapa kita tidak boleh makan daging babi. Terima kasih. Ya, selanjutnya jadi digabung saja pertanyaannya. Ya. Selanjutnya yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Hasim dari Ibnu. Saya mau tanya tentang bab fikih. Ya. Yang pertama tentang bab wudu dan tayamum. Ya. Saya sering mendapati kondisi di pabrik saya yang airnya memang tak pakai pemanas. Jadi sering mendapati ketika musim itu keran air itu beku dan saya tidak menemukan air di situ, tapi banyak salju di situ. Nah, apakah saya harus melakukan tayamum secara sempurna dengan beku, ataukah saya bisa melakukan wudu, mencuci anggota wudu dengan kiaskan dengan butiran-butiran salju yang ada? Pertama. Kedua, tentang masalah sabar. Ya. Salah satu syarat untuk mengkosor sholat itu kan kita harus sabar. Ya. Kalau dalam penentuan sabar atau tidaknya, kalau lainnya ke masalah jarak itu kan terlalu banyak tidak ada ulama. Ya. Tapi kalau masalah niat kan itu kan mutlak diperlukan. Ya. Tidak untuk kosor niat tersebut. Nah, saya sering bepergian ketika Anda pergi dari rumah itu tidak ada niat sabar. Tetapi ketika sampai di perjalanan ternyata saya membutuhkan waktu beberapa hari untuk berada di luar rumah. Nah, bolehkah niat safar itu saya niatkan di tengah perjalanan itu, bukan ketika akan menabrak keluar rumah itu? Itu dua pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sekali adalah berkaitan dengan bagaimana menjelaskan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama berkaitan dengan alkohol. Tadi mungkin sudah dijawab. Tapi untuk menambahkan, ya, Nabi SAW pernah bercerita kepada para sahabat. Dulu di masa Bani Israel pernah ada seorang yang ahli ibadah. Ya. Tinggal di dekat dia seorang wanita, mohon maaf, wanita yang tidak baik. Wanita ini suka kepada laki-laki itu. Maka kemudian suatu hari dipanggillah lelaki itu. Dia ajak untuk mengadakan perzinahan dengan wanita tadi. Lelaki ini tentu menolak. Maka kemudian dikasih dua pilihan. Dibawa anak kecil untuk dibunuh atau dia minum khamar. Lelaki ini berpikir bahwa yang lebih ringan adalah minum khamar. Akan tetapi ternyata lain. Setelah dia minum khamar, dia mabuk. Maka pada saat dia mabuk, dia juga tidak sadar untuk kemudian berzina dengan wanita itu. Ketika dia sadar, terbangun, dia melihat bahwa perzinahan dia dilihat anak kecil tadi. Karena malu, dibunuhlah anak kecil itu. Lengkaplah ketiga-tiga dosa dia lakukan. Karenanya Nabi mengatakan, al-khamru ra'su kulli khati'ah wa aslu kulli mushkilah. Khamr itu adalah pangkal dari semua kejahatan dan asal dari semua kesalahan. Ya. Islam menjaga beberapa hal. Di antaranya adalah Islam menghormati akal manusia. Ketika akal manusia terganggu disebabkan oleh minuman, karena itulah diharamkan. Ya. Jadi bisa diperkuat bahwa begitulah efeknya dari khamr atau minuman. Lalu yang kedua berkaitan dengan bakbi. Ya. Hadirin ikhwatal iman. Apa yang dimakan oleh manusia akan berpengaruh kepada perangai manusia. Ya.
makanan seseorang akan berpengaruh kepada sifat dan karakter orang. Orang yang selalu makan daging akan memiliki kecenderungan untuk lebih temperamen. Kalau kata orang Jakarta ya, sensi nih ya. Sensitif. Ya. Karena itu hadirin ikhwatal iman, sekali lagi bahwa makanan seseorang akan berpengaruh kepada perilaku, di antaranya kita perlu melihat bagaimana babi tersebut. Ada yang pernah ngelihat ke tempat babinya. Yang pertama, babi akan memakan apa saja. Mohon maaf, sampai kotorannya sendiri. Coba antum lihat. Ya. Jadi binatang yang paling kotor. Ya. Kalau kita beralaskan bahwa babi mengandung cacing pita, dia akan mengatakan bisa digoreng. Tapi kalau yang namanya karakter yang dibawa dari daging, itu akan berpengaruh kepada perangai seseorang. Jadi dengan demikian ketika kita makan daging dari hewan yang kotorannya sendiri dimakan, akan berpengaruh kepada perilaku kita. Gitu. Itu diantara mengapa sebab diharamkannya babi. Belum hal-hal lain yang saya kira bukan saja dari segi dia makannya, akan tetapi memang tempatnya juga kotor dan lain sebagainya, yang itu semuanya ketika kita makan pasti akan berpengaruh kepada perilaku kita. Pertanyaan yang kedua, ikhwafilahumullah, ya, berkaitan dengan air yang beku. Ya. Apakah kemudian kita berwudu ya dengan menggunakan air tersebut yang sudah beku ya, butiran-butiran salju tersebut, apakah kita bertayamum? Hadirin ikhwatal iman, tayamum ini kalau kita lihat merupakan pengganti wudu ketika tidak ada air. Tayamum adalah pengganti wudu ketika tidak ada air. Sekarang yang jadi permasalahan adalah airnya ada, tapi dia beku. Maka ada sebab yang kedua yang dibolehkannya seseorang tayamum, yaitu dalam keadaan sakit. Ya. Nah hadirin ikhwatal iman, sakit pun ada dua cara. Kalau sakit itu hanya luka, maka bagian luka saja yang diusap atau disapu. Anggota tubuh yang lainnya tetap berwudu. Contoh misalnya seseorang tertabrak, kemudian digips, ya, maka ini saja yang diusap, disapu. Ya. Yang lainnya berwudu seperti biasa. Ya. Atau sakit jenis yang kedua memang kalau dia berwudu menyebabkan dia akan bahaya. Contohnya sakit demam dan lain sebagainya. Yang kalau dia berwudu karena dingin dia bisa sakit. Maka yang menjadi pertanyaannya hadirin ikhwatal iman adalah, apakah terjadi efek kepada kita kalau kita menggunakan ya dengan air salju tadi? Kalau memang kita tidak kuat, hadirin ikhwatal iman, maka di sini kita termasuk yang dalam keadaan masyaqqah, maka kita dibolehkan untuk tayamum. Masyaqqah itu sekali lagi berbeda dengan darurat. Ya. Masyaqqah itu adalah kesusahan, kesulitan ya, yang kita miliki. Kalau memang ternyata kita menggunakan hal tadi, ya, menggunakan butiran-butiran salju itu, ya jangankan butiran ya, kita wudu pakai air yang dingin saja, waduh, ya, memang. Ya. Jadi dengan demikian dia dibolehkan kita untuk bertayamum kalau memang sekali lagi tidak ada air yang normal yang bisa kita gunakan. Ya. Pertanyaan yang berikutnya adalah berkaitan dengan safar. Ya. Bagaimana kalau niat safar itu, ya, seperti yang dikatakan kita ingin katakan keluar kota dari Seoul ini. Niatnya itu ternyata di tengah jalan. Apakah boleh ataukah tidak? Ya. Hadirin ikhwatal iman, di sini kalau memang kita baru niat, baru teringat dan niat itu adalah di tengah perjalanan, dia tetap dibolehkan. Dia tetap dibolehkan karena memang hadirin ikhwatal iman, ya, memasang niat tadi, ya, dia merupakan dalam mazhab Syafi'iyah memang diminta untuk di awal, akan tetapi bukan berarti seseorang yang ketika di tengah perjalanan dan terlupa untuk memasang niat ketika di awal menjadikan dia tidak musafir, tidak. Ya. Dia boleh berniat ketika di tengah perjalanan.
Jadi dengan demikian, asalkan kita memang ya melakukan safar, tapi niat kita baru kita adakan di tengah perjalanan, dia termasuk ke dalam kategori orang yang safar. Wallahu a'lam. Cukup? Atau ada yang lain? Ya, karena waktu yang sudah mendekati asar, jadi taklim akbar kali ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa disambung di taklim lainnya, ya. Insya Allah. Ya, jazakallah khairan kepada Ustaz Agus Setiawan yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu dengan kita semua. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh beliau bisa kita terapkan, kita aplikasikan, karena yang terpenting adalah aplikasi itu sama wawasan. Ya. Oke, akhirnya saya cukupkan sekian. Jadi saya juga mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, Ustaz? Apa tadi yang belum sempat dijawab?